Hai guys, thank you udah klik video ini. Nah, jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang baru-baru ini terjadi, yang sempat viral sampai diberitakan secara luas. Yang mana, ini kasus naas, yang benar-benar naas, yang dialami seorang ustazah yang menjadi guru di pondok pesantren di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kasus ini bermula saat korban sempat dikabarkan hilang, sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan di semak-semak, di sebuah jalan setapak yang ada di dekat rumahnya. Semuanya dilakukan oleh kedua pelaku yang bekerja sebagai pekerja kebun di sana, karena tergiur melarikan motor dan juga tas yang mereka yakini berisi barang-barang berharga. Ya, aksi kedua pelaku ini benar-benar horor banget sih. Makanya nih ya, kasus ini harus banget kita bahas di sini, dengan harapan nantinya ada pembelajaran yang bisa kita petik, supaya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terulang lagi. Terutama nih ya, buat kita-kita yang sudah menjadikan kasus-kasus seperti ini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya? Langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi, kayak biasa, sebelum kita lanjut, kita ritual dulu ya. Jadi, siapin minuman dan camilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi, kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, soal kasus ini yuk kita bahas. Hasanah, yang dikenal sebagai Ustazah Hasanah, adalah seorang guru muda yang saat kejadian pada tahun 2026, masih berusia 25 tahun. Ia lahir pada bulan Juni tahun 2000 dan tumbuh dalam keadaan sederhana. Hasanah dan satu adik laki-lakinya tinggal bersama bapak dan ibunya di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai wilayah yang kental dengan tradisi dan pendidikan Islam. Jadinya, sejak kecil Hasanah dan adiknya sudah dididik untuk taat dan tekun beragama. Jadi, biarpun kehidupan mereka sederhana, keluarga ini cukup harmonis karena sejak kecil Hasanah dan adiknya enggak pernah kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tapi sayangnya, pada tahun 2006, saat Hasanah yang waktu itu masih berusia 5 tahun, dia pun harus menerima kenyataan pahit karena kehilangan ibunya yang meninggal dunia. Sejak saat itu, Hasanah dan adiknya mulai dididik oleh sang ayah yang harus berperan sebagai ibu sekaligus bapak bagi mereka. Jadinya, sejak kecil Hasanah mulai belajar lebih mandiri. Dia enggak mau terlalu merepotkan bapaknya dengan ikut mengurus adiknya, sekaligus mengurus dirinya sendiri. Di tengah usianya, yang seharusnya masih menjadi masa bermain. Karena itulah Hasanah tumbuh menjadi anak yang mandiri, enggak pernah mengeluh, apalagi banyak menuntut. Hal itu juga yang membuat Hasanah memiliki sikap yang lebih dewasa dibandingkan teman-teman seusianya. Tapi syukurnya, biarpun kehilangan ibu, Hasanah dan adiknya tetap enggak kekurangan kasih sayang dari bapaknya, yang benar-benar berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Kehidupan mereka pun masih cukup harmonis, dengan sang ayah yang selalu mengutamakan pendidikan. Jadinya, Hasanah dan adiknya tetap bisa melanjutkan sekolah. Terus, pada tahun 2010, saat Hasanah sudah berusia 10 tahun, ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mudiah, yang kemudian menjadi ibu sambung bagi Hasanah dan adiknya. Tapi syukurnya, ibu sambungnya benar-benar memperlakukan Hasanah dan adiknya dengan sangat baik. Dia merawat mereka dengan tulus, layaknya anak kandungnya sendiri. Sampai akhirnya, Hasanah dan adiknya kembali merasakan kehadiran sosok seorang ibu di rumah mereka. Lalu, pada tahun 2015, setelah lulus MTS yang setara dengan SMP, Hasanah melanjutkan pendidikannya ke sebuah pondok pesantren di wilayah Martapura, Kabupaten Banjar. Di sana, Hasanah benar-benar betah dan merasa nyaman karena memang sejak dulu dia sangat menyukai belajar agama sekaligus bahasa Arab. Bahkan, sejak masih sekolah, Hasanah sudah cukup menguasai bahasa Arab. Namun, setelah sekitar 1 tahun mondok, saat Hasanah sudah duduk di kelas 2 SMA, dia kembali harus menerima kenyataan pahit dengan kepergian ayahnya yang juga meninggal dunia. Karena itu, setelah tamat SMA, Hasanah memutuskan pindah untuk tinggal di rumah neneknya yang berada di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara. Sementara itu, adiknya tinggal bersama tantenya di tempat lain. Begitu juga Bu Mudiah, yang sebagai ibu sambungnya, memilih kembali tinggal bersama keluarganya di wilayah kota Banjarbaru. Karena Bu Mudiah memang masih menganggap Hasanah dan adiknya sebagai anaknya sendiri. Sedangkan Hasanah memilih tinggal dekat dengan neneknya, supaya bisa menjaga dan memantau kondisi sang nenek, yang memang sudah lanjut usia. Apalagi, rumah tersebut hanya dihuni oleh mereka berdua dan berada di tengah kawasan perkebunan yang cukup jauh dari permukiman warga. Lalu, pada tahun yang sama, yaitu 2018, setelah lulus SMA, Hasanah yang memang dikenal sebagai salah satu santri berprestasi, terutama dalam bahasa Arab, dipanggil kembali ke pondok pesantrennya untuk menjadi guru bahasa Arab. Sejak menjadi guru, Hasanah mulai menjalani rutinitas pulang pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya. Setiap hari, dia selalu membawa tas hitam dari rumah menuju pondok pesantren.
melewati jalan setapak yang sepi karena berada di tengah kawasan perkebunan, sebelum akhirnya masuk ke jalan desa yang sudah beraspal. Sejak menjadi guru, Hasanah pun mulai dikenal sebagai sosok ustazah yang telah memiliki penghasilan sendiri, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus merepotkan siapapun. Bahkan, meskipun gajinya tidak begitu besar, setiap kali menerima gaji, Hasanah masih bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk diberikan kepada neneknya, sekaligus membantu adiknya yang tinggal bersama sang tante. Di samping itu, Hasanah benar-benar menikmati pekerjaannya sebagai guru bahasa Arab, karena memang itulah ilmu yang sudah ia tekuni sejak masih sekolah, sampai akhirnya dia dengan tulus dan ikhlas mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar di pondok pesantren tersebut. Walaupun harus menempuh perjalanan pulang pergi setiap hari yang cukup melelahkan, Hasanah sama sekali tidak pernah mengeluhkan keadaannya. Bahkan, setelah sekitar 2 tahun mengajar di pondok pesantren, tepatnya pada tahun 2020, Hasanah mulai mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilannya. Dia bekerja di sebuah toko aksesori yang berada di kawasan Keraton, wilayah Martapura, Kabupaten Banjar. Sejak saat itu, rutinitas Hasanah menjadi sangat padat. Dari pagi sampai siang, dia mengajar di pondok pesantren. Setelah selesai mengajar, biasanya dia langsung berangkat bekerja di toko aksesori hingga sekitar pukul 21.00 malam. Setelah itu, barulah dia pulang ke rumah karena rutinitasnya yang sangat melelahkan, ditambah harus menempuh perjalanan pulang pergi dengan jarak yang cukup jauh. Hasanah sempat jatuh sakit akibat kelelahan. Namun, di hadapan neneknya, dia tidak pernah menunjukkan rasa lelahnya, bahkan ketika kondisi kesehatannya sedang menurun. Tapi, kebetulan saat pamannya datang ke sana untuk menjenguk Hasanah dan neneknya, sang paman sempat memperhatikan kondisi Hasanah yang terlihat kurang fit. Meski begitu, Hasanah tetap berusaha menyambut dan menjamu pamannya sambil menutupi kondisi kesehatannya saat itu. Namun, karena pamannya menyadari Hasanah sedang tidak sehat, dia merasa kasihan melihat keponakannya yang terlalu kelelahan bekerja, apalagi harus menempuh perjalanan yang cukup jauh setiap hari. Karena itu, pamannya sempat menawarkan agar Hasanah tinggal di rumah salah satu saudara mereka yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pondok pesantren tempat Hasanah mengajar, tujuannya supaya Hasanah tidak terlalu lelah di perjalanan. Tapi, karena Hasanah tidak mau merepotkan saudaranya, dan juga khawatir harus meninggalkan neneknya sendirian, dia akhirnya menolak tawaran tersebut. Hasanah memilih tetap tinggal di rumah yang berada tepat di sebelah rumah neneknya, agar bisa terus menjaga dan merawat sang nenek. Setelah kondisi tubuhnya kembali pulih, Hasanah pun kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Setiap pagi, dia berangkat kerja dengan melewati jalan setapak tersebut. Awalnya, semuanya berjalan aman. Sejak tahun 2018 hingga memasuki tahun 2026, selama kurang lebih 8 tahun, Hasanah selalu melewati jalan itu tanpa pernah mengalami masalah ataupun gangguan. Memang, kawasan tersebut selama ini dikenal relatif aman. Namun, itu semua hanya berlangsung sampai suatu waktu. Memasuki tahun 2026, saat Hasanah masih menggunakan rute yang sama untuk berangkat dan pulang kerja, dia tetap melewati jalan setapak itu, termasuk sebuah gubuk yang berdiri di lokasi yang cukup sepi. Gubuk tersebut dihuni oleh seorang pekerja kebun bernama Ahmad Sodikin, yang saat itu berusia 40 tahun. Dia mulai tinggal di gubuk itu sejak tahun 2024 untuk bekerja sekaligus menjaga kawasan perkebunan milik atasannya. Dan sosok inilah yang kemudian membuat wilayah di Kelurahan Sungai Ulin, yang selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dikenal aman, berubah menjadi mencekam akibat perbuatan yang diduga kemudian dilakukannya. Nah, jadi soal pria bernama Ahmad Sodikin, yang lebih dikenal dengan panggilan Sodikin, dia merupakan seorang perantau asal Pulau Jawa. Informasi mengenai daerah asalnya secara spesifik memang belum diketahui. Yang pasti, dia berasal dari Jawa, sudah beristri, dan memiliki anak yang tinggal di kampung halamannya. Sementara itu, dia memilih merantau ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke Kabupaten Banjar, untuk bekerja di kawasan perkebunan. Namun, karena Sodikin kerap mengalami kesulitan ekonomi, dia beberapa kali bermasalah di tempat kerjanya akibat melakukan berbagai bentuk kecurangan. Hal itulah yang membuatnya sering berpindah-pindah pekerjaan, hingga akhirnya, pada tahun 2024, dia mulai bekerja sekaligus tinggal di sebuah gubuk, yang letaknya persis di dekat jalan setapak yang setiap hari dilalui Hasanah saat berangkat maupun pulang kerja. Posisi rumah Hasanah berada di satu sisi jalan, sedangkan gubuk tempat Sodikin tinggal berada di sisi lainnya. Sementara itu, Hasanah memang setiap hari melewati jalan setapak tersebut, melintasi gubuk itu sebelum akhirnya masuk ke jalan beraspal yang mengarah ke wilayah kota Banjarbaru. Kurang lebih seperti itulah gambaran lokasinya. Sedangkan Sodikin tidak tinggal sendirian di gubuk tersebut. Dia tinggal bersama seorang rekannya bernama Muhammad Firman Indrazat, yang biasa dipanggil Firman, yang juga bekerja sebagai pekerja kebun di lokasi itu.
Setelah sekitar 2 tahun tinggal dan bekerja di gubuk tersebut, tepatnya pada bulan April 2026, Sodikin dihubungi oleh istrinya yang berada di Pulau Jawa. Sang istri meminta agar dikirimkan uang untuk kebutuhan sekolah anak mereka sekaligus membayar biaya kontrakan. Namun, saat itu Sodikin tidak memiliki tabungan ataupun uang pegangan. Upah yang diterimanya sebagai pekerja harian biasanya langsung habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena itulah, Sodikin mulai kebingungan. Dia sempat berusaha mencari pinjaman ke sana kemari, termasuk mengajukan pinjaman sebesar 1 juta rupiah kepada pemilik kebun tempatnya bekerja. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Tidak ada satupun yang bersedia meminjaminya uang. Akibatnya, setiap kali istrinya menelepon menanyakan kiriman uang, Sodikin semakin tertekan. Sepulang bekerja, dia beberapa kali duduk termenung di depan gubuk sambil terus memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang dalam waktu singkat. Di tengah kebingungan itulah, pikirannya tertuju kepada seorang perempuan yang sebenarnya tidak dikenalnya. Namun, hampir setiap hari dia melihat perempuan tersebut melintas di depan gubuknya, menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam, sambil membawa sebuah tas hitam yang, menurut dugaannya, berisi laptop atau barang-barang berharga lainnya. Bahkan, tanpa disadari, Sodikin sudah hafal jadwal perempuan itu melintas, yaitu setiap pagi saat berangkat kerja dan sore menjelang malam ketika pulang. Dari situlah muncul niat jahat dalam pikirannya. Dia mulai merencanakan untuk merampas sepeda motor dan tas milik perempuan tersebut karena mengira di dalam tas itu terdapat laptop atau barang-barang berharga lainnya. Apalagi, lokasi jalan setapak itu berada jauh dari permukiman warga. Sehingga, menurutnya, aksi tersebut tidak akan mudah diketahui orang. Setelah merasa yakin dengan rencananya, Sodikin kemudian mengajak Firman. Karena Firman juga sedang membutuhkan uang, dia langsung menyetujui ajakan tersebut. Keduanya pun mulai mempersiapkan rencana untuk melancarkan aksinya keesokan harinya. Keesokan harinya, tepat pada Selasa, 28 April 2026, Hasanah tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Sejak pagi, dia berangkat melewati jalan setapak menuju pondok pesantren untuk mengajar. Setelah selesai mengajar pada siang hari, dia langsung melanjutkan pekerjaannya di sebuah toko aksesori. Menjelang sore, ketika sedang menjaga toko, Hasanah sempat bertukar pesan dengan Bu Mudiah, ibu sambungnya, yang kebetulan tinggal tidak jauh dari tempat Hasanah bekerja. Saat itu, Hasanah meminta dibelikan minuman dingin. Bu Mudiah pun membelikan minuman tersebut dan langsung mengantarkannya ke toko. Sore itu, keduanya sempat bertemu. Menurut cerita keluarga, Bu Mudiah melihat Hasanah tampak sangat cantik hari itu. Belakangan, pertemuan tersebut terasa seperti sebuah firasat karena, tanpa disadari, itulah terakhir kalinya Bu Mudiah bertemu dengan Hasanah dalam keadaan hidup. Menjelang malam, setelah toko aksesori tutup, Hasanah pulang seperti biasanya, dengan melewati jalan setapak yang saat itu mulai gelap. Sementara itu, kedua pelaku yang sudah mengetahui jadwal kepulangan Hasanah telah menunggu di balik semak-semak dekat gubuk mereka. Mereka menutupi identitas dengan masker dan telah mempersiapkan balok kayu. Saat Hasanah melintas dengan kecepatan pelan karena kondisi jalan yang sempit dan tidak rata, kedua pelaku keluar dari persembunyian lalu menyerangnya. Akibat serangan tersebut, Hasanah terjatuh dari sepeda motornya hingga tidak berdaya. Kedua pelaku kemudian memindahkan sepeda motor korban dan menyeret tubuhnya ke area semak di pinggir jalan. Di lokasi itulah korban sempat kembali sadar dan berusaha melawan sambil meminta pertolongan. Namun, karena tempat kejadian berada di kawasan yang sepi dan jauh dari permukiman, serta jalan tersebut jarang dilalui orang, tidak ada warga yang mendengar teriakannya. Menurut hasil penyelidikan yang kemudian diungkap aparat penegak hukum, kedua pelaku kembali melakukan kekerasan terhadap korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Setelah memastikan korban tidak lagi bergerak, mereka kemudian mengambil sepeda motor beserta barang-barang milik Hasanah, lalu meninggalkan lokasi kejadian. Setelah memastikan Hasanah sudah tidak bernapas, kedua pelaku kemudian memeriksa isi tas hitam yang dibawa korban. Ternyata, isi tas tersebut tidak sebanyak yang mereka bayangkan. Di dalamnya hanya terdapat sebuah ponsel Vivo dan uang tunai sekitar Rp200.000 karena Hasanah memang lebih sering menyimpan uangnya secara digital. Setelah itu, mereka memindahkan tubuh Hasanah dan menyembunyikannya di area semak-semak yang berjarak sekitar 200 meter dari gubuk tempat mereka tinggal. Lokasi tersebut sebenarnya cukup dekat dengan rumah Hasanah, hanya sekitar 142 meter dari tempat jasad korban kemudian ditemukan. Sementara itu, sepeda motor milik Hasanah disembunyikan di area semak lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Rencananya, keesokan harinya mereka akan menjual sepeda motor dan ponsel milik korban, lalu membagi hasilnya. Kalau digambarkan, posisi gubuk tempat Sodikin dan Firman tinggal berada tidak jauh dari jalan setapak. Tidak jauh dari sana terdapat lokasi tempat jasad Hasanah disembunyikan, sedangkan sepeda motornya disimpan di area kebun yang masih berada di sekitar lokasi kejadian.
Sementara rumah Hasanah sendiri sebenarnya berada cukup dekat dengan tempat itu. Setelah semuanya selesai, malam itu kedua pelaku kembali ke gubuk dan berusaha menjalani malam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, pada Selasa malam, karena Hasanah tak kunjung pulang dan sudah tidak bisa dihubungi, neneknya mulai merasa cemas. Rasa khawatir itu kemudian menyebar kepada keluarga dan kerabat lainnya. Mereka kebingungan karena Hasanah, yang biasanya selalu memberi kabar, malam itu sama sekali tidak pulang. Keesokan harinya Rabu, 29 April 2026, Hasanah tidak datang mengajar di pondok pesantren tanpa memberikan pemberitahuan. Hal itu membuat rekan-rekan sesama pengajar merasa heran. Mereka mencoba menghubungi nomor telepon Hasanah, tetapi sudah tidak aktif. Karena kejadian seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pihak pondok pesantren kemudian menghubungi keluarga Hasanah untuk menanyakan keberadaannya. Setelah mengetahui bahwa keluarga juga tidak mengetahui di mana Hasanah berada, rasa khawatir pun semakin besar. Bu Mudiah bersama anggota keluarga lainnya kemudian mendatangi rumah Hasanah dan neneknya untuk memastikan keadaan. Setelah yakin Hasanah benar-benar belum pulang, menjelang siang mereka bersama warga mulai melakukan pencarian di sepanjang jalan setapak yang biasa dilalui Hasanah setiap hari. Di sisi lain, Sodikin dan Firman yang semula berencana menjual sepeda motor milik korban, akhirnya mengurungkan niat tersebut. Kawasan perkebunan di sekitar gubuk mereka sudah dipenuhi warga yang ikut melakukan pencarian sehingga mereka memilih tetap berada di gubuk dan berpura-pura menjalani aktivitas seperti biasa. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pencarian terus dilakukan hingga akhirnya, pada siang hari, warga menemukan sepeda motor milik Hasanah yang disembunyikan di kawasan pinggir jalan setapak, sekitar 225 meter dari rumah korban. Namun, keberadaan Hasanah sendiri masih belum diketahui. Penemuan sepeda motor itu justru membuat keluarga, terutama Bu Mudiah, semakin cemas. Mereka kemudian melaporkan hilangnya Hasanah kepada pihak kepolisian. Tidak lama berselang, personel dari Polres Banjarbaru bersama Polsek Banjarbaru Utara datang ke lokasi. Mereka langsung melakukan penyelidikan sekaligus menyisir kawasan perkebunan dengan bantuan warga. Karena di kawasan tersebut hanya terdapat satu gubuk, polisi bersama sejumlah warga, termasuk Bu Mudiah, sempat mendatangi gubuk itu. Di sana, mereka menemui dua penghuninya, yaitu Sodikin dan Firman, lalu meminta keterangan mengenai hilangnya Hasanah, serta menanyakan apakah keduanya melihat korban melintas atau mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tapi mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan, di hadapan Bu Mudiah, dengan tenangnya mereka sempat berkata, "Insya Allah ketemu Bu." Saat itu, memang belum ada seorang pun yang menaruh curiga kepada keduanya. Setelah itu, pencarian kembali dilanjutkan hingga malam hari. Sekitar pukul 21.30 WITA, akhirnya tubuh Hasanah ditemukan di balik gundukan semak, dalam keadaan sudah meninggal dunia. Penemuan tersebut sontak membuat semua orang terkejut, terutama Bu Mudiah yang masih berada di lokasi. Dia benar-benar histeris, karena begitu syok melihat kenyataan tersebut. Suasana di lokasi pun berubah menjadi duka dan menggemparkan warga sekitar. Petugas kepolisian segera mengamankan lokasi kejadian dan mengevakuasi jenazah Hasanah ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Berdasarkan hasil autopsi, ditemukan luka serius pada bagian kepala akibat benturan benda tumpul. Dari hasil tersebut, penyidik memastikan bahwa peristiwa ini merupakan kasus pembunuhan. Keesokan harinya, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus menyelidiki area sekitar lokasi ditemukannya jasad Hasanah. Awalnya, penyelidikan berjalan cukup sulit karena kawasan tersebut merupakan hamparan perkebunan yang luas, tanpa kamera pengawas maupun saksi mata. Namun, karena di kawasan itu hanya terdapat satu gubuk, yang lokasinya sekitar 200 meter dari tempat ditemukannya jasad korban, penyidik kembali mendatangi gubuk tersebut. Saat itu, kedua penghuninya, Sodikin dan Firman, sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari sana. Polisi kemudian menelusuri area sekitar gubuk, hingga akhirnya menemukan sebuah sandal yang diketahui milik Hasanah di semak-semak pinggir jalan, sekitar 54 meter dari gubuk tersebut. Temuan itu semakin menguatkan dugaan penyidik. Polisi pun kembali ke gubuk dan mengamankan Sodikin serta Firman untuk dimintai keterangan. Pada awalnya keduanya masih berusaha mengelak, namun setelah dilakukan penggeledahan di dalam gubuk, polisi menemukan sejumlah barang milik Hasanah, seperti sebuah ponsel Vivo, helm, dan masker milik korban yang masih disimpan di sana. Dengan ditemukannya barang-barang tersebut, keduanya tidak lagi dapat mengelak. Mereka kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, keduanya akhirnya mengakui perbuatannya. Firman mengaku ikut melakukan aksi tersebut karena diajak oleh Sodikin dengan tujuan mengambil sepeda motor dan tas hitam milik Hasanah yang mereka sangka berisi barang-barang berharga. Sementara itu, Sodikin mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut karena terdesak masalah ekonomi dan tuntutan kebutuhan keluarganya. Dia mengaku telah menjadikan Hasanah sebagai target,
Setelah sering melihat korban melintas di depan gubuk mereka, penyidik juga mendalami dugaan adanya tindak pidana lain terhadap korban. Karena saat jenazah ditemukan, kondisi pakaian korban sempat memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat. Namun, berdasarkan hasil otopsi, tidak ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan tersebut. Setelah seluruh fakta mulai terungkap, kasus ini berhasil diungkap berkat penyelidikan intensif yang dilakukan oleh Polsek Banjarbaru Utara bersama Polres Banjarbaru selama kurang lebih 2 hari. Hingga akhirnya, pada 2 Mei 2026, kedua pelaku berhasil diamankan. Kedua pelaku berhasil diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya kemudian dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana mati sesuai hasil proses hukum yang berlaku. Hingga kini, penyidikan kasus tersebut masih terus berlangsung. Sementara itu, setelah proses autopsi selesai, jenazah Hasanah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman Muslim Pulau Lurus, Jalan Segumpul Ujung, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Prosesi pemakaman dihadiri oleh keluarga, para murid, pihak pondok pesantren, serta banyak warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Hasanah. Bahkan, hingga 13 hari setelah pemakamannya, suasana di area makam masih ramai didatangi para peziarah. Sampai-sampai dipasang petunjuk arah menuju lokasi makam dan banyak pedagang bunga berjualan di sekitar area pemakaman. Makam Hasanah pun dipenuhi tumpukan bunga. Hal itu menjadi bukti besarnya rasa simpati masyarakat, sekaligus menunjukkan betapa sosok Ustazah Hasanah begitu dicintai oleh banyak orang. Jujur, kisah ini mengingatkanku pada kasus Nia Gorengan, karena pada akhirnya semua yang hidup pasti akan pergi. Namun, tidak semua orang pergi dengan meninggalkan begitu banyak cinta dan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya. Semoga, dengan semua kebaikan yang telah Hasanah lakukan selama hidupnya, terlebih sebagai seorang ustazah dan guru, yang telah mengabdikan dirinya untuk mendidik banyak murid, seluruh ilmu yang telah ia ajarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni segala khilafnya, memberikan husnul khatimah, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat kita semua, semoga kisah dan kasus ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran. Semoga peristiwa seperti ini tidak lagi terulang dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, lebih berhati-hati dalam beraktivitas, serta semakin peduli terhadap keselamatan diri dan orang-orang di sekitar kita. Oke deh, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai kasus ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti pembahasan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di pembahasan kasus berikutnya, karena masih ada beberapa kasus lain yang menarik untuk kita bahas bersama. Oke, gua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.